Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Caraku 55. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Kali ini saya akan membahas yaitu 3 settingan murai batu lomba EF sesuai harian. Sebelum kita menentukan settingan pada murai batu, kita harus mengenali karakter pada murai tersebut. Mulai dari rawatan harian dan pemberian EF yang kita berikan sehari-hari, ini kita sedikit demi sedikit akan tahu. Tidak langsung kita instan tahu karakter pada burung itu sendiri. Saya sendiri yang sering menyeting burung itu juga harus memahami dan meneliti karakter pada burung murai tersebut. Jadi tidak bisa langsung kita tentukan karakternya seperti ini dan itu. Awalnya untuk rawatan ya seperti biasa, kita memberi jangkrik sesuai harian. Kita cari dulu settingan jangkriknya itu berapa teman-teman. Jadi selanjutnya kita melihat perubahannya itu setelah kita berikan, setelah burung itu berkicau, baru kita bisa tahu karakter pada burung tersebut. Dari karakter itu, burung itu akan mudah respon atau tidak. Dengan settingan tinggi atau dengan settingan rendah, burung ini dapat respon. Seperti itu nanti akan menentukan faktor tinggi atau rendah. Saya akan membagikan 3 yaitu alternatif untuk settingan lomba. Ini mungkin bisa cocok buat teman-teman atau belum cocok buat teman-teman karena ya burungnya biasanya belum gacor dan belum respon. Kalau kita dengan settingan lomba, langsung dengan settingan lomba biasanya belum bisa teman-teman. Yang pertama yaitu settingan lomba dengan pola lomba ya, ini bukan rawatannya. Settingan lomba sesuai EF yang kita berikan. Misalkan kita memberi jangkrik setiap hari pagi sore dan krotonya itu seminggu 2 kali, itu bisa kita terapkan dengan settingan kroto. Misalkan kroto kita berikan H-1 lomba aja. Jadi pertama kita dengan settingan datar dulu sesuai pemberian EF harian. Tinggal kita menambahkan pada H-1 itu kroto. Krotonya berapa? Kroto ini bisa kita berikan melebihi porsi harian. Misalkan porsi harian seminggu kita berikan kroto 2 kali. Berarti misalkan Senin sama Kamis sejumlah 1 sendok teh kita berikan. Jadi nantinya waktu H-1 kita berikan 2 sendok teh atau 1 sendok makan. Jadi nanti kita lihat perubahannya, baru besoknya kita standarkan lagi hari H sesuai settingan harian jangkrik saja tanpa kroto. Jadi saat H-1 ini kita berikan sore hari ya, sekitar ya jam 3 atau setengah 4 seperti kita memberi EF yang kita lakukan sehari-hari. Pada hari H, berarti hari H misalkan jangkrik hariannya 5 pagi 5 sore, hari H ini nanti tetap pagi 5, sorenya ini 5 mau berangkat lomba ya, sebelumnya dimandikan, beri jangkrik 5, baru nanti diberi kroto lagi sedikit saat di lapangan. Jadinya pemberiannya sekitar ya 1 jumput tangan gini dikit aja, atau kira-kira ya kalau yang besar itu 3 biji kroto-kroto yang besar itu teman-teman. Jadi ini biasanya digunakan untuk faktor burung yang faktor tinggi atau faktor semi faktor. Alternatif yang pertama seperti itu. Dari alternatif pertama ini juga bisa kita memberikan kroto pada hari H pagi. Jadi tidak lagi kroto itu diberikan hari H-1 sore, itu tidak, tetapi ini diberikan pada hari H pagi
Jika lombanya sore, kita berikan pagi hari H pagi kita beri kroto sama jangkrik, baru nanti di lomba tinggal pemberian jangkrik, kemudian di lapangan tidak usah kroto, kita beri jangkrik lagi 1 atau 2 ekor, atau bisa dikurangi jangkriknya saat berangkat. Kadang ada burung yang maunya kenyang, ada pula yang burung yang maunya agak lapar, baru dia akan respon dan lebih waktu lomba itu lebih ngotot. Yang kedua yaitu dengan settingan ulat kandang. Ulat kandang ini bisa diberikan tergantung karakter pada burungnya, bisa setiap hari pagi aja, ataukah seminggu hanya 2 kali maupun 3 kali, atau saat lomba saja. Misalkan harian jangkrik 5 atau 7 pagi sore, ulat kandang bisa diberikan setiap hari seperti video faktor tinggi di video saya sebelumnya, itu pemberian kandang ulat kandang itu setiap hari. Tetapi tidak semuanya burung itu kuat ya setiap hari, karena tipe-tipe burung itu beda-beda karakter dan kondisi saat kita berikan extra fooding tersebut. Burung ini mau jalan atau terlalu birahi atau nggak mau, teman-teman. Jadi kalau setiap hari ya setiap hari datar aja, ukanya setiap hari setengah sendok teh atau 1 sendok teh pagi setelah dijemur, diberikan setelah dijemur. Kemudian settingannya lomba seperti biasa, tidak ada kenaikan sama sekali. Baru nanti H-1 bisa diberi ulat kandang yang melebihi porsi harian tadi kayak kroto tadi, dan hari H tetap jangkrik normal biasa. Pagi juga diberi ulat kandang sesuai harian, baru sore nanti berangkat lomba kita berikan ulat Hongkong 3-5 ekor seperti itu untuk settingan ulat kandang. Jadi ulat kandang ini bisa diberikan seminggu 3 kali atau tiap hari. Ada juga ulat kandang ini dengan settingan H-1. Jadi untuk harian itu tanpa ulat kandang, cuma jangkrik sama jangkrik aja, pagi sore jangkrik, pagi sore jangkrik. H-1 kita berikan ulat kandang ini banyak. Waktu H-1 itu sore ya teman-teman. Kita berikan 1 sendok ulat kandang atau 1 sendok setengah ulat kandang kita berikan hari H, tetap standar. Baru berangkat nanti di lapangan kita berikan Hongkong, ini main Hongkong. Alternatif settingan ketiga yaitu dengan main kenaikan EF itu mulai H-3 sampai H-1 ini ada kenaikan extra fooding. Misalkan harian kita beri jangkrik 7 pagi 7 sore. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Misalkan kalau pemberian kroto seminggu 2 kali ya 2 kali. Baru nanti H-3 baru kita mulai naikkan porsi jangkriknya. Misalkan dari 7 sehingga kita naikkan jadi bisa 10 pagi 10 sore. Ingat, kenaikan jangan terlalu banyak dari porsi harian, karena biasanya burung akan kaget dan selanjutnya kadang ada yang mangap dan sebagainya. Jadi kalau menaikkan H-3 itu ya porsinya dikira-kira dari 7 ke 9 bisa, dari 7 ke 10 naik 3 ekor atau 2 ekor, itu menurut saya itu wajar saja. H-3 naikkan jangkrik pagi sore, naikkan 10 pagi 10 sore. H-2 naikkan lagi tetap 10 pagi 10 sore. Baru H-1 kita naikkan lagi jadi 12 pagi 12 sore. Baru sorenya ini H-1 sore terserah teman-teman ya. H-1 itu bisa ulat kandang atau sesuai harian kroto ya kroto H-1.
hari H-nya itu tetap normal seperti biasa. Jangkrik sesuai biasa, misalkan harian yang 7 tadi ya 7 pagi, 7 sore. Kita selanjutnya berangkat lomba. Nah, di lomba ini di lapangan kita bisa menambahkan kroto atau ulat Hongkong itu sedikit saja. Kita lihat perubahannya pada burungnya. Jadi saat men-setting untuk H-3 sampai hari H, mulai kenaikan pada extra poddingnya ini, kita lihat pada perubahan pada burung. Jika terlalu mangap, berarti settingan terlalu tinggi sehingga tubuhnya tidak kuat untuk terlalu panas ya. Biasanya itu mangap, teman-teman. Jadi biasanya ini tipe-tipe burung yang tipe dingin ya, yang tentunya sudah sering dilombakan, tetapi biasanya tenaganya kurang atau ngototnya kurang. Ini burung-burung yang usia di atas 1 tahun kayak gitu. Kebanyakan kita main H-3. Tidak semuanya burung itu sama, teman-teman. Jadi settingannya harus kita cari sendiri dengan sabar ya, minimal 2 minggu sekali kita mencari settingan. Dan ingat teman-teman, saat mencari settingan jangan seminggu sekali, minimal itu 2 minggu sekali, agar burung ini kita tetap merawat harian sehingga nanti settingannya dapat ditemukan. Kadang kalau kita terlalu seminggu sekali nyeting, itu juga kurang bagus karena dia istirahatnya kurang dan nanti faktornya bisa menurun. Itu menurut pendapat saya dan pengalaman saya, teman-teman. Jadi itu aja, teman-teman. Semoga teman-teman menyimak dan pembahasan tadi ya, sehingga tidak salah paham, dan kadang-kadang kalau nyimaknya setengah-setengah itu juga bingung. Jika teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, itu bisa diisi di kolom komentar, berbagi kepada teman-teman sekalian. Sebenarnya untuk settingan itu banyak beraneka ragam ya, teman-teman. Untuk mencari settingan pada burung ini bisa menggunakan EFA, AB, atau C, dan sebagainya. Terima kasih, semoga teman-teman dalam kondisi sehat walafiat dan dimudahkan rezekinya. Berbagi ilmu itu indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.